Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Susanto, 6578. Dalam acara halal bihalal Telkom Jaksel, alumni Telkom Jaksel ini, saya sebagai ketua panitia. Alhamdulillah acara ini bermula dari obrolan beberapa orang, yaitu beberapa tim dari jaringan. Ngobrol-ngobrol, kita sering ketemu. Kalau alumni jaringan Telkom KBB sudah 13 kali ada pertemuan, tapi dilaksanakan di luar. Nah, ini karena sulit, kemudian muncul ide, oh kita kok kangen kantor ya, kantor sekarang seperti apa, rasa kangen terhadap kantor, itulah inspirasi kita untuk gimana kalau kita adakan acara di kantor Dinyan KBB Jakarta Selatan. Asik juga sih, ada yang udah lupa, wajah nggak lupa, tapi nama lupa. Akhirnya kenalan lagi. Emang siapa? Dulu di mana? Loh, itu terjadi. Asik. Harapan kita mudah-mudahan acara ini menambah hormon endorfin kita menjadi naik, yang pada akhirnya memacu derajat kesehatan kita, yang bisa mendukung untuk ibadah kita menjadi lebih khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkom KBB mengucapkan minal aidin wal faizin. Hello bro and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya.
udah bertahun-tahun hari ini lupa kenalan lagi. Kasih. Alhamdulillah, artinya masih fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mari kita mulai acara Hari Idul Fitri ini penuh kebersamaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mohon pertolongannya dalam segala urusan dunia dan agama. Semoga berkah dan rahmatnya senantiasa menyertai setiap langkah kita, sehingga dapat hadir di aula ini dalam rangka silaturahim yang mengambil tema membina mental spiritual menjadi insan yang taat, Kebayoran Batu 24 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para senior dan sesepuh, kami aturkan banyak terima kasih. Kalau kita sebut sesepuh jangan tersinggung ya. Kita ini sepuh itu sebenarnya istilah aja. Jadi buktinya pada saat masuk itu semua atau jalannya gagah semua. Alhamdulillah kita ya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh panitia yang kita panitia 8 orang menginisiasi adanya acara ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Kemudian tentu kepada seluruh undangan yang hadir. Tanpa kehadiran teman-teman, acara ini tidak terlaksana.
Terkait dengan acara halal bihalal ini, bisa saya sampaikan bahwa alumni Telkom Jakarta Selatan pernah mengadakan acara halal bihalal ini yang kedua. Jadi halal bihalal ini yang kedua. Embrio itu kita sebut angkatan 80-90. Nah, untuk acara hari ini, walaupun digagas oleh embrio jaringan 80-90, yang terjadi dalam perjalanannya aktif juga ini. Ada yang sibuk sampai dimasukin, kan bukan jaringan. Nah, awalnya kayak gitu loh. Terus ada juga orang jaringan nggak semuanya bisa ikut. Nah, akhirnya terjadilah yang terjadi lintas angkatan. Jadi kita ini lintas generasi, lintas angkatan, tidak terbatas 80-90. Seluruh yang hadir, kita coba masing-masing kan kemarin ngajak teman-teman ya. Kita pada ngajak, ada yang bisa, ada yang enggak, wajar. Jadi seperti itu, jadilah kita menjadi lintas angkatan dan lintas generasi. Kita sebut alumni Telkom Jakarta Selatan. Walaupun Jakarta Selatan sendiri sebenarnya sudah ada grupnya, namanya alumni Telkom Jaksel. Membernya ada 166. Tapi sepertinya belum dikoordinasi untuk mengadakan acara serupa. Kegiatan-kegiatan alumni Telkom Kebayoran 80-90 ada rekam jejaknya ya. Ada di WA dan Facebook, namanya alumni STO KBB 80-90. Facebook alumni STO 80-90. Silakan dilihat di sana. Kemudian ada lagi Facebook Villa Para Madinah. Jadi rekam jejaknya itu semua didokumentasikan dengan rapi. Makanya di sini kita semua mengaturkan terima kasih banyak kepada Pak Bambang Eko. Beliau selaku administrator sekaligus kontributor pengelolaan rekam jejak digital dari halal bihalal ini. Terima kasih juga kepada Pak Haji Roli. Pak Haji Roli mana ya? Belum datang. Atas perkasa beliau di rumah makan beliau, acara embrio dari seluruh rangkaian silaturahmi ini terjadi. Kemudian tentu harapan kita semua acara ini bisa menjalin rasa silaturahmi bersama. Selama kita interaksi sekitar 30 tahun kita sudah berpisah. Tadi selama 13 kali acara itu dilakukan di luar semua. Nah kemarin kenapa acara ini terjadi? Ada bisik-bisik, wah kita dulu di Selatan seperti apa ya kantor kita? Ya udah coba kita diadain di kantor aja. Karena teman-teman yang sini alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua. Karena dengan bisa hadir ke sini atas izin Allah, dengan berkah acara silaturahmi ini, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Allah karuniakan kepada kita kemudahan, keberkahan usia, sehingga dapat menikmati sisa usia ini dengan ibadah dengan lebih khusyuk sebagai persiapan kehidupan abadi kita di akhirat sana. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terharu bisa bicara di depan saudara-saudara saya semenjak bekerja di Surabaya. Saya di sini maklum sebelumnya umur sudah membawa. Saya ingin sekali menyampaikan kesan-kesan saya, kesan-kesan selama ada grup dari alumni Telkom STO Kebayoran 89, bapak-bapak saudara-saudara semuanya. Saya namanya Mispa, mungkin udah lupa, tapi tadi sudah pada mengerti, terutama saya yang paling banyak lupa pada nama, tapi pada masih. Kesan saya singkat saja, alumni Telkom STO Kebayoran 80-90 the best bagi saya. Di antara
grup-grup WA yang saya ada banyak sekali untuk telepon. Satu-satunya grup kita yang saya kesannya sangat mendalam, yaitu saya pandang dari kegiatan-kegiatan. Kegiatannya ini adalah semuanya bernuansa kekeluargaan, persaudaraan. Dan semuanya itu kegiatan berdasarkan agama. Di antaranya ibadah silaturahim, ibadah sedekah, semuanya masuk di situ. Karena apa? Saya singkatnya sedikit. Kenapa mengatakan seperti itu? Waktu itu saya sedang sakit, jam 6 di Bintaro. Tidak tersangka saya didatangi, ditengok oleh itu yang menamakan grup alumni Telkom STWBD itu. Dia meninjau saya rumah sakit, hadir 5 orang. Waktu itu kalau tidak salah diketuai oleh Pak Haji Al-Munasir, tapi yang ada 5 orang diantaranya Pak Julevi, dan yang ketiga saya dah lupa. Di situ sangat terkesan. Saya mendoakan kami supaya segera kesembuhan oleh Allah. Mendoakan dengan khusyuk. Dan masih ada lagi kegiatan yang membawa semangat bagi kami, yaitu pesan-pesan semoga tetap semangat dalam mendapatkan musibah. Seperti sekarang ini adalah ibadah silaturahim yang menurut saya pahalanya, derajatnya tinggi mengenai ibadah silaturahim. Alumni STO Bayoran 80-90. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pak Agus Susanto, Bapak Ibu semua, para senior. Mungkin juga banyak yang tadinya jadi bos saya di sini ya. Sudah alhamdulillah bisa sehat semua, bisa kumpul bersama di siang hari ini. Khususnya kami hormati Bapak Ustadz Mulia Anusi. Selamat datang Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Beda ya, pensiunan itu katanya kalau yang beraktivitas dengan yang cuma diam di rumah itu dari wajahnya aja beda. Misalnya kalau teman-temannya aktif ikut senam gitu kan, mingguan, walaupun kadang nggak ikut senam cuma duduk aja tapi ngobrol, itu juga bisa diketahui itu kelihatan lebih sehat. Jadi ini misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah aktif ya mungkin lebih aktif lagi. Mungkin yang teman-teman yang proaktif diajak supaya bisa aktif, supaya sehat. Nah ini juga belajar, salah saya juga insya Allah tahun depan saya akan pensiun juga, jadi saya akan jadi Gen Y P Hotel. Saya jadi alumni juga dan alumni Hotel Santa. Iya, saya edukasi nanti untuk pedodal edukasi insyaallah. Dan jadi Bapak Ibu sekalian tadi pesan Pak Agus minta diupdate tentang perkembangan Telkom. Jadi memang saat ini Telkom masih melaksanakan transformasi. Transformasi ini udah jalan kira-kira 3 tahun. Jadi kita akan sampaikan singkat aja. Kebijakan manajemen BUMN adalah Telkom menangani pelanggan B2B, sedangkan B2C itu Telkomsel. Jadi yang melayani ke pelanggan langsung itu adalah Telkomsel, sehingga akhirnya Indigo diserahkan ke Telkomsel. Yang terdekat adalah kita akan transformasi ke bidang akses itu adanya dibentuk Infraku. Jadi Infraku ini nanti ada perusahaan yang akan menangani akses jaringan secara umum. Nah nanti yang dilayani oleh Infraku itu bukan cuma Telkom itu, tapi mungkin operator lain juga akan memakai jaringan kita. Akan kita sewakan juga mungkin ke Aksis atau ke Indosat. Mereka bisa pakai jaringan kita. Mungkin terakhir dari saya
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah ala kulli ni'matillah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Walaupun umur saya masih muda dibandingkan Bapak Ibu, tapi kalau ngaji mungkin saya lebih lama. Ya, boleh tua-tua dikit kan. Saya umur 11 tahun sudah belajar kepada seorang syekh dan khidmat ke beliau sampai hari ini. Hitung aja sekarang ya barangkali sudah 20-an, 25 tahun saya ngaji. Bapak Ibu sudah berapa tahun ngaji? Belajar bukan ngaji Quran, belajar dengan guru, dan itu intens. Ini penting sekali. Karena ada umur jasad, ada umur pengetahuan. Ya, jadi jangan nanti terhalang, terhijab untuk ngaji di komplek-komplek nanti di rumahnya. Melihat Ustaz kok masih muda. Nah, kita tanamkan di hati, oh mungkin dia secara ilmu lebih tua daripada aku. Gitu, ya. Saya hanya konfirmasi hadis Nabi tadi. Jadi ada hadis yang paling sahih di dunia, itu kitab Sahih Bukhari. Kami dulu belajar kitab ini 16 tahun dan khatam beberapa kali. Kata Allah Ta'ala, bukan kata Allah itu, kalimat Nabi. Nabi SAW mengatakan A'zarallah. Ini perhatikan nih hadis Nabi tentang Bapak Ibu. A'zarallahu li'imrin. Allah mentoleransi untuk seseorang, atau li'abdin, untuk seorang hamba, ayu akhira umrahu wa ballaghahu 60 sana. Allah akhirkan, panjangkan umurnya sehingga melewati 60 tahun. Allah toleransi. Dulu mungkin sibuk bekerja, pulang-pulang capek. Dulu mungkin karena punya anak, punya pasangan dia, punya anak dia, punya kerjaan dia, punya macam-macam dia. Allah toleransi. Sekarang gak ada toleransi. Maka Bapak Ibu ini bukan lagi disunatkan tahajud, wajib tahajud. Bapak Ibu ini tidak lagi disunatkan bersedekah, wajib bersedekah. Tidak lagi disunahkan sholat duha, sudah hampir wajib sholat duha. Dulu alasannya apa gak sholat duha? Kerja. Sekarang kan lapang. Dulu alasannya apa untuk tidak tahajud? Kelelahan, kecapean, besok harus bangun. Sekarang kan sudah tidak ada. Sudah begitu belum Bapak Ibu? Udah tahajud belum? Ini bukan ria. Coba kita disiplin. Kalau kita pagi semangat. Siapa yang tahajud malam tadi? Enggak, ini enggak ria. Enggak nyampe separuh. Enggak nyampe separuh. Bapak Ibu ngomong gini ke anak, kamu saya toleransi sampai jam sekian, nggak boleh gebrak pintu, benar nggak? Kalau perlu ibu-ibu mencubit. Jangan sampai, bukan lagi Allah mencubit, tapi Allah sudah menggampang. Jadi Bapak Ibu, tolong malam ini disetel alarmnya. Jam berapa alarm tahajud? Jam berapa mulainya? Sepertiga malam terakhir dimulai sekitar 2:30. Kenapa 2:30? Maklum, karena sudah lama ini onderdil dipakai, pasti bawa air dulu, benar nggak? Ya, kalau perlu mandi dulu. Jangan mandi guyur kepala, kaki dulu Bapak Ibu. Ya, ada temannya yang mohon maaf mendadak meninggal di toilet kamar mandi, itu kadang dia langsung guyur kepalanya.
Bapak Ibu, Allah sudah toleransi karena kita ini mungkin dulu sibuk. Seumuran Bapak Ibu, seumuran saya pasti sangat sibuk sekali. Habis ini, habis itu, terus sibuk. Dan Allah mengatakan, Allah, aku toleransi kesibukanmu. Tapi sudah ada temannya yang berpulang. Berarti orang itu nggak ditoleransi. Karena kalau dia panjangin umurnya tambah maksiat, maka dia jemput duluan. Yang diberikan umur sampai saat ini, berarti Allah bilang tiap hari, tiap malam, wahai yang sudah berumur 60, wahai yang sudah pensiun. Setiap malam itu disebutkan yanzilu Rabbuna. Hadis Sahih Bukhari, Allah turun. Orang akidah debat, tapi debat begitu gak penting. Ahli rohani mereka gak debat, Allah turun, mereka percaya Allah turun. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Apa yang Allah kalapkan ketika turun, kedengaran mungkin Bapak Ibu oleh batin kita, tapi bukan oleh telinga. Apa kata Allah? Hal min da'in, adakah yang berdoa? Hal min mustaghfir, adakah yang minta ampun terhadap hari-hari dia, masalah dia? Saya mau tanya Bapak Ibu, masih punya hajat ya? Masih punya hajat? Masih punya doa-doa? Waktunya sepertiga malam terakhir, gak ada lagi. Itu waktu yang paling mungkin. Kenapa? Jam segini Bapak Ibu udah semua handphone, gak bisa konsen. Masih ingat dulu setiap bulan puasa, hari raya, orang pulang kampung. Di kampung itu Telkomsel yang hebat itu hang. Ngalamin gak? Kenapa? Semua orang pakai. Allah gak pernah hang, tapi software kita bisa hang. Software batin ini bisa hang. Dan ketika siang hari orang krodit, banyak yang berdoa, banyak yang begini, banyak begitu. Tapi sepertiga malam terakhir itu sepi, gelombang handphone sedikit. Jadi nggak mengganggu ke otak kita, nggak mengganggu ke hati. Maka Bapak Ibu, kalau ingin jadi kekasih Allah, ingin jadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu bahasa kerennya wali. Ingin jadi wali Allah kan? Allah waliyul ladina amanu. Allah lah wali orang beriman. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran, cemas, dan tidaklah mereka bersedih. Masih cemas gak mikirin duit? Padahal ada pensiunan gak Bu? Tuh, masih cemas. Masih cemas. Oh benar kata Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Qalbu syaikhin, qalbu orang yang sudah tua. Tadi bahasanya apa bagus? Sesepuh. Sesepuh, senior. Emang mau panggil sesepuh? Qalbu orang yang sudah melewatin umur 60. Syabun, syabun artinya still young. Mazala syaban saghiran, begitu bahasa Arabnya. Masih muda, kolbunya bukan mukanya. Dulu kan bapak-bapak ini kan gagah-gagah dulu, ya. Ibu-ibu ini cantik-cantik dulu. Sekarang pasti menurut bapak, iya, emang harus begitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kolbu orang yang sudah berumur syabun, masih seger. Maka mohon maaf, Bapak Ibu cinta duit sama saya cinta duit sama. Bapak Ibu pengen panjang umur dengan saya ingin panjang umur sama. Maka ada dua kata beliau, fi syai'ain. Satu, hubbul mal, cinta harta, cinta duit. Dua, tulul umur, panjang umur, ingin dipanjangkan umurnya. Makanya kita sering doa, ya Allah panjangkan umurku. Mau panjang umur sampai 150 tahun, tapi cuma di atas kasur. Ya, tadi benar Pak Syamsul, walaupun pensiun
berkomunitaslah, carilah keluarga baru, ya, keluarga senam, keluarga yang paling oke itu keluarga pengajian. Saya dari dulu punya banyak keluarga boxer, keluarga silat, keluarga karate, keluarga senam, yoga, ikut macam-macam. Tapi yang kekal sampai hari ini cuma keluarga pengajian. Nggak ada yang kau kekalkan kecuali yang namanya disebut di situ. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, kecuali namanya, kecuali sifatnya, kecuali ilmunya, kecuali kekasih-kekasihnya. Maka kalau forum ini mau Allah kekalkan, sibukkan dengan aktivitas keagamaan. Kamu mesti pengajian. Orang pengajian kadang-kadang lekang, cuma urusan isu masalah celana jingkrang bisa rangka, menjenggot wajib gak wajib bisa rame. Itu fikih. Yang disebut keagamaan itu, inti beragama bukan hukum ketemunya yang begitu. Hukum agama yang paling besar tentang akhlak. Makanya hadisnya, innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus untuk mendidik kalian. Yang dididik oleh Rasulullah apa? Akhlak. Bukan untuk menjudge kalian, bukan untuk nyalah-nyalahin kalian, enggak. Jadi mohon maaf nanti Pak Agus kalau buat pengajian, nanti jangan buat pengajian yang mengundang persoalan khilafiyah. Tahu khilafiyah? Perbedaan yasinan, halal bihalal, habidah atau tidak bidah, maulid bidah. Hindari yang begitu-gitu kalimatnya. Tapi buat forum yang tersambung di situ kasih sayang antara kita dan saudara kita. Al-Quran, hadis, ya, kita sering mendapat kalimat rahim, rahmah. Dan bulan puasa kemarin Bapak Ibu disebut bulan rahmat, benar? Bulan puasanya pergi, rahmatnya pergi ya? Dan pergi. Rahmatnya pergi ya? Ternyata rahmat itu banyak pintunya. Jadi ternyata dalam hadis Nabi, hadis Imam Muslim disebutkan, Innallaha khalaqa rahmat, Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Wa ja'ala wahidatan minha fil ardh. Satu Allah turunkan di bumi. Maka dengan itu semua makhluk saling sayang menyayangi, sehingga hewan-hewan secara insting sayang kepada anak-anaknya, kita sayang kepada anak-anak kita, kekasih kita, teman kita. Itu yang satu. 99-nya Allah simpan di dalam batin yang diakhirkan. Maka Sayyidina Omar mengatakan, matikan dirimu sebelum mati. Ini bukan hadis. Matikan dirimu sebelum mati. Apa maksudnya? Akhiratkan dirimu sebelum sampai ke akhirat, supaya 99 rahmat itu dapat dirasakan walaupun masih di dunia. Salah satunya apa? Nikmat berkomunitas, nikmat silaturahim. Nikmat silaturahim itu nikmat yang sebagian dari 99. Jadi 99 itu diambil lagi satu lagi, jadilah silaturahim. Dan wallahi demi Allah saya tak ketemu silaturahim kecuali silaturahim pengajian. Maka buatlah pengajian positif, ya. Jadi dua nanti bagus. Hindari kajian khilafiyah. Yang kedua, hindari kajian ngomong yang bukan ahlinya. Salah satunya ngomongin politik. Pasti cerai-berai. Baik, ini itu masih pengantar. Ini yang paling yang mau saya sampaikan. Tadi saya sudah hantarkan bahwa puasa bulan rahmat sudah pergi. Terus di mana lagi kita mendapatkan rahmat itu? Bapak Ibu kalau masuk masjid itu baca doa kan? Apa doanya? Abu Abba. Ini salah satu jenis doa. Mau dilengkapi nggak doanya?
Coba ikuti langsung hafal pasti. Dalam hadis yang lengkap riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan lain melengkapi yang di Sahih Bukhari. Jadi hadis ini saling melengkapi. Kita awal melakukan satu ngapain? Baca bismillah itu. Apa kata Nabi? Idza dakhala ahadukumul masjid, jika kamu masuk masjid, faqul, bacalah bismillah. Jangan baca masjid bismillah. Yang kedua, wassalli ala Muhammad, salawatlah kepadaku. Masuk masjid salawatlah. Kenapa? Ini bab rahmat. Puasanya sudah pergi, rahmatnya nggak boleh pergi. Puasa pintu-pintu rahmat dari dalam puasa sudah nggak ada. Sekarang Allah buka melalui pintu salawat. Apa hadisnya? Man shalla alayya sab'an, salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Berarti rahmat berarti ya? Ya, itu rahmat yang 99. Rahmat yang 9. Kalau bapak ibu sumpah di rumah gabut, bacanya salawat 10 kali, maka rahmat turun berapa kali? 100. Saya pastikan bete hilang, kesepian hilang. Kenapa? Kita kalau bete, kita kan mau nelfon orang, buka WA, ya kan? Nyetel TV, biar ada kesibukan. Itu kan TV buatan Jepang, buatan Amerika, buatan Korea. Allah sudah ciptakan di sini yang lebih canggih dari TV dan handphone, yang bapak ibu bisa berkomunikasi dan gak tergantung lagi dengan smartphone-nya. Itu yang disebut call. Ada yang iseng gak buka di Quran? Callmu berapa kali di Quran? Enggak. Lebih banyak dari jumlah haji. Umroh cuma 2 kali bapak ibu. Haji cuma beberapa kali. Sholat hanya 50 sekian kali, 55 tepatnya. Sedangkan kolbu lebih dari 100 kali. Orang kalau mau haji, umroh, manasik gak? Benar, manasik. Pernah ada manasik kolbu? Ya, makanya bapak ibu kesepian, lalu cari-cari kesibukan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada orang baca salam kepadaku illa raddallahu alayhi ruhi, Allah kembalikan ruhku, fa'auda alayhi, lalu aku menjawab. Berarti Rasulullah masih hidup gak di situ? Kalau telepon kita dijawab sama orang, kita cuekin gak? Kita telepon nih, terus dia muncul, kita ajak ngobrol aja, asik gak? Saya jujur bapak ibu, ini pertanyaan sederhana yang mau saya tanya. Sudah menjadikan Rasulullah SAW kekasih belum? Dan sering kita sebut Habibullah Muhammad, kekasih Allah. Nah ini paling penting, ini kajian paling penting, supaya bapak ibu gak perlu cari-cari kesibukan. Kita sudah punya kontak beliau. Kontak Rasulullah SAW itu hanya sederhana sekali, ya, sederhana sekali, yang kita baca di akhir sholat. Allahumma sholli ala, boleh pakai sidina, boleh tidak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang pakai sidina dapat pahala adab, tidak pakai sidina dapat pahala mengikut hadis. Begitu guru kami Syekh Taufik Al-Buti mengajarkan. Akhirnya saya dan teman saya tak berdebat lagi. Selesai. Apa kata Nabi? Aku jawab salammu. Kalau jawaban salam kita terasa, kita terusin salawatnya. Terus. Maka ada guru saya, kalau salawat sekali duduk 100, ada yang sekali duduk 1000. Kenapa? Dia merasakan jawaban salam dia itu asik.
Rasulullah secara fisik sudah dikubur, tapi ruhnya mati ya. Maka yang dapat merasakan salam Nabi itu kepada kita, itu tubuh ini atau ruh. Qalb, itu yang dapat merasakannya. Maka terdengarnya, ada yang Allah perdengarkan secara rohani, ada yang Allah beri rasa. Apa rasanya? Rasa tenang. Coba Bapak Ibu, sholawatnya dibaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma itu bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Arab sama. Elohim, Allahumma sama. Jadi akar katanya bahasa Suryani. Dulu Nabi Adam turun pakai bahasa Suryani sama Arab. Makanya di kisah Sayyidina Isa itu disebutkan Elohim ya. 5 sebab tadi. Elohim, Tuhan. Allah ya. Allahumma ya Allah salli, tolong sampaikan salawat dan salam ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi balas, dibalas langsung. Berapa kali satu salawat? 10. Itu orang kalau sibuk udah ngerasain tiktokan bisa 1 jam dia lupa sama yang lain. Ya, baru nanti Bapak Ibu dikasih mimpi ketemu Nabi. Salawat aja belum minta mimpi. Ya. Baru nanti dikasih rasa ketemu seakan-akan jaga. Padahal kita nggak jaga. Kita lagi nggak di alam nyata ini. Gitu ya. Ada yang tidur terus telat, belum sholat, terus merasa di dalam tidurnya sholat, betul ya? Ada itu orang kebiasaan. Sama, kita kalau biasa sholawat lalu tertidur, sholawat itu kebawa ke alam tidur. Itu baru pecinta sholawat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika engkau masuk masjid, bacalah bismillah, lalu bersolawatlah kepadaku. Baru doa yang tadi, waftahli, dan bukakanlah kepadaku abwab, pintu-pintu rahmatmu. Berarti pintu rahmat tidak hanya bulan puasa, tapi juga ada di masjid-masjid. Kalau masuk rumah baca apa Bapak Ibu? Selama ini masuk rumah baca doa. Apa doa masuk rumah? Amalan sederhana tapi orang gak ngamalin. Itu salah satu doa yang diajarkan Imam Qadhi Iyad. Siapa nama imamnya? Apa kata beliau? Jika engkau masuk rumah, bacalah doa yang kau baca di dalam tahiyat. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau wahai Nabi, salam atas kami. Kenapa Nabi dulu? Karena kita ini ada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang dulu rahmatnya Allah, yaitu Rasulullah SAW ke rumah. Maka insya Allah rumahnya akan jauh dari sektor. Ya, damai insya Allah. Ya. Kalaupun konflik bisa diselesaikan, apakah diislah atau dipisah. Itu solusi itu ya. Ada anak kita tengkar dia pasangannya. Solusinya dua, diislah atau dipisah. Tapi kullu bi khair bi ma'ruf, mesti dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan, Rasulullah SAW itu gelarnya rahmatan lil alamin. Rahmat, apa arti rahmat? Kasih dan sayang bagi semua alam, bukan bagi orang Islam saja, bukan untuk orang Indonesia saja, bukan untuk yang berjilbab saja, bukan hanya untuk yang sholat 5 waktu, semua, bukan hanya manusia, tapi juga hewan.
rahmatan lil alamin. Maka orang-orang yang bersolawat kepada Nabi SAW, Allah akan tumbuhkan nur rahmah. Udah jadi nama orang Indonesia dia. Nur rahmah itu nur kasih sayang, nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di hati. Makanya itu yang terjadi. Mami Susi dan teman-teman itu kalau ada yang di grup yang sakit, terus pada mau menjenguk, di Bapak Ibu, jenguk itu bukan main sembarangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang sakit, lalu engkau menjenguknya, mulai dari engkau berniat jalan sampai engkau pulang, itu malaikat mengatakan Allah salli alaihi, Allah marham, ya Allah rahmati dia, Allah rahmati dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah rahmati dia. Begitu terus, mulai dari berniat sampai selesai. Jadi kalau ada yang sakit ini, umur-umur sudah mulai sakit kan ini, udah lama kan obat dia dipakai, ya wajar. Kalau ada teman sakit, buru-buru cepat. Nggak mesti kemudian ngumpulin duit dulu, nanti aja duit, hadir dulu. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman hadis qudsi, maritu wahai hambaku, aku sakit. Falam ta'udni, kamu tidak jenguk aku. Bertanyalah si hamba, karena si hamba ini Allah ciptakan akal pada dirinya. Ya, kita beritu wa anta rabbul izzah. Bagaimana mungkin engkau sakit? Engkau kan Tuhan yang perkasa. Kata Tuhan boleh dalam Islamnya. Tidak ada ulama yang melarang kecuali ulama yang lolos bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Terus Allah menjawab, maridu abdi falam ta'udhu. Itu temanmu, itu hambaku, dia sakit engkau tidak jenguk. Dia sakit engkau tidak jenguk. Sekarang kalau nggak ada orang jenguk, sedih nggak Bapak Ibu? Sedih. Kalau kita bikin orang sedih satu, itu Nabi Muhammad SAW ikut sedih. Mau bikin Rasulullah SAW sedih. Kalau sedih, tunggu pala turun. Lalu Allah mengatakan, "Lau 'udtahu lawajadtani." Kalau engkau menjenguknya, wahai hambaku, engkau akan mendapatkan aku di sana. Allah tinggal di rumah sakit? Enggak. Apa yang ada di situ? Engkau akan mendapatkan hakikat nur rahmat Allah di tempat orang sakit. Maka kita kalau lihat orang sakit langsung kasihan ya. Kasihannya kita bikin merinding. Saya selalu merinding Bapak Ibu kalau lihat orang sakit. Maka jika hatinya keras, mau saya cari-cari acara yang aneh-aneh, lihat adakah teman yang sakit, datang. Adakah kawan yang sudah lama gak dikunjungi, tanya, kalau di rumah saya ingin silaturahmi, saya jalan-jalan. Jangan sendirian kalau hatinya belum betul-betul terkoneksi dengan Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu hatinya udah nyatu, udah nyambung sama Nabi, itu sendiri juga gak apa-apa, sendirinya gak sendiri. Kalau tahajudnya sudah betul-betul matang, malah senang sendirian. Tapi saya lihat kan ini belum semua, ada baru beberapa orang yang sedang tahajud. Ya. Berarti ini sering merasakan kesepian, maka cari-cari kesibukan. Oleh karena itu, sibuklah dengan Allah, sibuklah dengan kekasih Allah, sibuk dengan hamba-hamba Allah, sibuklah dengan Rasulullah SAW. Maka kalau kita simpulkan, ya kajian kita siang ini. Pertama Bapak Ibu, Allah sudah sabar sekali menunggu 60 tahun. Jadi tidak ada lagi kata sunat. Sunat itu di hukum fikih. Tapi di diri kita sudah Bapak Ibu percaya tidak, saya mewajibkan diri saya witir tiap malam qiyamul. Kalau ketinggalan saya qadha. Ini tipsnya nanti, kalau tahajud ketinggalan ganti. Rasulullah begitu. Rasulullah ketinggalan tahajud belum ganti siangnya. Yang kedua, karena Allah telah memberikan toleransi, Bapak Ibu,
mesti mulai disiplin bertuhan, berrasulullah, sebagaimana dulu disiplin bekerja. Sekarang punya rumah, punya mobil, karena dulu disiplin. Pengen punya rumah di surga, pengen punya istana di surga, mulai dari sekarang mesti disiplin. Mesti disiplin zikir pagi sore. Kalau enggak, Bapak Ibu boleh kaya sekarang, tapi nanti di sana kismin. Di sana minta-minta, tolong bantu saya dong, bantu saya dong. Ya, mulai jangan tinggalkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah setiap pagi 100 kali. Siap nggak? Masih sibuk? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala. Ini nama zikirnya tahu nggak Bapak Ibu? Zikir maqalidus samawati wal ard. Zikir pengikat langit dan bumi dengan aras. Gak usah khawatir masalah rezeki kalau orang zikir begini. Nanti keluarganya diberkahi, anak-anaknya diberkahi. Nggak ada miskin nanti insya Allah. Kalau rajin zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu boleh satu, boleh gabung. Kalau saya sangat satu, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sekarang Allah sudah habis masa toleransinya, masih main-main. Saya khawatir nanti Allah cabut nikmat matanya, nikmat telinganya, nikmat tangannya, nikmat kakinya. Mumpung belum dicabut investasi surgawi yang 5 tadi, ya. Dan terakhir, perbanyak sholawat. Karena 1 sholawat sama dengan 10 kasih sayang Allah. Orang kalau disayang Allah, semua amalnya diterima. Tapi kalau gak disayang Allah, banyak pun tidak diterima. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita tua lahir batin, jangan hanya tua lahir, tapi juga tua di batinnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.